Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Namun, sebelum kita belajar, seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Dini mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta jangan lupa untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, serta jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Baiklah, sudah siap belajar semuanya ya? Baiklah, langsung saja kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal latihan asesmen daerah tahun pelajaran 2021-2022 tentang literasi. Langsung saja kita bahas ya. Ya, soal literasi hari Selasa 18 Januari 2022 ini waktunya dari jam 8 sampai jam 10. Jadi 2 jam atau 120 menit. Baiklah, lagi-lagi Bu Dini mengingatkan sebelum kita mengisi soal bahasa Indonesia maka biasakan dibaca terlebih dahulu pertanyaannya, baru membaca bacaannya. Nah, di sini nomor 1 langsung saja makna kata alergi pada paragraf tersebut. Untuk bacaannya boleh dibaca selanjutnya atau jika yang sudah paham apa itu alergi, ya tepat sekali alergi itu perubahan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit yaitu D. Nah, alergi setiap orang itu berbeda-beda ya. Misalnya ada yang alergi dingin, maka akan menimbulkan perubahan reaksi tubuh seperti gatal-gatal. Nah, ini berbeda dengan yang tidak memiliki alergi, maka dia tidak akan terjadi reaksi apa-apa pada tubuhnya. Nomor 2, sinonim kata terjangkit pada paragraf tersebut adalah, terjangkit. Sinonim itu adalah persamaan makna kata. Jadi terjangkit itu adalah tertulari. Ya, bisa dilihat di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kemudian nomor 3, bagian bumi yang mengalami gerhana matahari sebagian berada di, bagi yang masih kurang paham atau sudah lupa materi IPA ini bisa dibaca di bacaannya, boleh di-pause terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan teks, maka bagian yang mengalami gerhana matahari sebagian yaitu bagian penumbra bulan, C. Nomor 4, mengapa air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah? Berdasarkan bacaan, air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena C, pengaruh gaya gravitasi. Itu ada di kalimat terakhir ya. Nomor 5, kalimat utama paragraf tersebut adalah, kalimat utama itu biasanya di awal atau di akhir paragraf. Nah, maka karena ini ada di awal paragraf, yaitu A, hewan herbivor memiliki susunan gigi yang khas. Nomor 6, ide pokok paragraf tersebut adalah, ide pokok berada di dalam kalimat utama, maka yang pertama kalian harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Apakah di awal atau di akhir? Ya, betul saja itu ada di awal ya. Penggunaan biogas sebagai sumber energi alternatif memiliki banyak keunggulan. Jadi maknanya sama dengan yang A, keunggulan penggunaan biogas. Nomor 7, ringkasan paragraf tersebut adalah, tentunya ini harus dibaca ya, karena ringkasan itu merupakan wakil dari setiap kalimatnya, maka setiap kalimat harus diambil intinya. Jadi yang pertama, kalimat pertama, unta adalah hewan gurun. Lalu kalimat kedua, berbulu mata panjang. Kalimat ketiga intinya bertelapak kaki tebal. Lalu yang terakhir adalah dan memiliki punuk. Nah, jadi jawabannya yang D. Ya, nomor 8, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, ini biasanya Bu Dini kalau yang seperti ini menggunakan sistem eliminasi. Kita lihat satu persatu. Yang A, karbohidrat merupakan cadangan energi utama bagi tubuh kita. Bukan ya, karena yang utama itu adalah harus lengkap, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu yang B, sel tubuh yang rusak akan diganti oleh lemak, bukan oleh lemak tetapi oleh protein. Lalu yang C, makanan yang kita konsumsi harus mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kenapa yang itu yang betul? Karena tadi di awal makanan sehat harus mengandung gizi yang seimbang. Yang seimbang itu harus mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi jawabannya yang C. Oke, langsung saja nomor 9. Jenis paragraf tersebut adalah, argumentasi itu pendapat, maka harus ada kata-kata kunci pendapat seperti ada kata harus, dapat, kemudian
seandainya, kemudian masih banyak lagi yang merupakan kata-kata yang berupa pendapat ya intinya. Lalu deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan, biasanya misalnya menggambarkan hewan. Misalnya kambing berwarna putih, kakinya 4, itu deskripsi. Lalu persuasi adalah paragraf yang mengajak, seperti ada kata kuncinya, ada ayo, mari, biasanya ini dalam pidato, teks pidato. Lalu narasi itu tentang kronologis, ada kronologis waktu mulai dari awal hingga akhir, bisa dari lahir sampai meninggal biasanya, atau kalau tidak aktivitas kita dari pagi sampai kemudian malam hari dan seterusnya. Nah, di sini karena ada keterangan tentang Raden Ajeng Kartini yang lahir, kemudian sekolah di mana, lalu beliau dipingit usia 24 tahun. Nah, ini ada kronologisnya ya. Nah, semakin ke sini ada urutan waktu, jadinya yang betul adalah denarasi. Oke, nomor 10. Hal yang akan terjadi jika minyak bumi habis adalah, nah, tentunya kita akan berpikir cepat, langsung mencari di jawaban A, B, C, D. Nah, namun harus yang sesuai dengan bacaan di sini ya. Berdasarkan bacaan ya, jika minyak bumi habis, maka tidak tersedianya bahan bakar minyak bumi. Ya, karena di sini disebutkan bahwa salah satu sumber energi adalah minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar. Di sini bukan tentang kendaraan bermotor, tapi tentang bahan bakarnya yang dibicarakan. Oke, jadi jawabannya yang C. Nomor 11, persamaan isi kedua teks tersebut. Nah, di sini yang pertama tentang batu dan pasir merupakan contoh sumber daya alam. Lalu yang kedua, hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat. Berarti keduanya ini berbicara tentang sumber daya alam. Jadi jawabannya yang B. 12. Di sini ada cara perkembangbiakan hewan yang tepat untuk melengkapi tabel secara berurutan adalah, nah, bagi yang sudah pandai IPA-nya, sudah paham betul, tidak usah membaca. Namun untuk yang kurang paham atau yang masih ragu-ragu silakan membaca bacaannya, dan kita ketahui bahwa jawabannya adalah A. Lumba-lumba itu melahirkan atau vivipar, lalu katak ovipar atau bertelur, lalu unta vivipar melahirkan ovipar ya, yang cicak itu, cecak. Kemudian yang ikan pari adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, jika kalian ragu silakan dilihat hewannya kira-kira berdaun telinga atau tidak. Hewan yang berdaun telinga biasanya itu melahirkan. Yang tidak memiliki daun telinga itu biasanya bertelur. Untuk yang ovovivipar bisa disiasati dengan mengingat karena ada beberapa saja ya, tidak banyak yang ovovivipar. Nomor 13, bagaimana cara Molly menyelamatkan diri dari kerajaan lebah? Nah, Molly ini tadi di akhir, nah, saking takutnya Molly menceburkan diri ke dalam kolam dekat kebun. Nah, di sini berarti D, menceburkan diri ke kolam dekat kebun. Itu ya dua terakhir ya, kalimat kedua terakhir. Lalu nomor 14, latar tempat cerita tersebut adalah kamar tidur. Walaupun tidak disebutkan kamar tidur, namun di sini ada kata kuncinya, aku masih terlelap saat ibu membangunkanku. Jadi kalau tertidur mesti di kamar tidur. Untuk nomor 15, watak tokoh Pak Samba dalam cerita tersebut adalah kikir. Karena tadi di dalam bacaan ya, Pak Samba ini banyak makanan. Saat makanannya tidak habis, Pak Samba membiarkan membusuk. Padahal dia banyak makanannya. Berarti dia itu sangat pelit. Nah, jadi jawabannya yang B, kikir. Ya, kalau loba itu serakah. Jadi yang lebih tepat adalah kikir. Nomor 16, akhir cerita tersebut ya, pada teks tersebut adalah langsung saja dilihat yang terakhir. Kemudian kakek memberikan sejumlah uang untuk biaya sekolah Topan. Jadi jawabannya yang A, Topan mendapatkan biaya sekolah dari kakek. Nomor 17, amanat cerita tersebut adalah silakan di-pause terlebih dahulu ya. Karena Bu Dini tidak mungkin membacakan keseluruhannya, boleh di-pause terlebih dahulu. Nah, amanat pada cerita tersebut adalah D, sesama teman harus saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Jadi di dalam bacaan ada satu temannya yang ingin mengambil
ikan di kolam milik orang lain. Namun kedua temannya yang lain tidak mau. Nah, akhirnya kedua teman yang tadi tidak mau mencuri di kolam ikan milik orang lain itu menyeret teman yang tadi si Badu itu yang tidak mau pulang ya, supaya pulang karena tidak boleh mencuri ikan di kolam milik orang lain ya. 18. Keteladanan tokoh Pino dalam cerita tersebut adalah B. Semangat berlatih untuk menggapai cita-cita. Jadi di dalam bacaan ini boleh di-pause terlebih dahulu untuk membacanya. Pino ini dia sangat menyukai seruling. Nah, suatu ketika dia mendengarkan seorang kakek yang sedang meniup seruling dengan indah sambil dia mendengarkan lalu sampai selesai, lalu si kakek pun merasa kasihan kepada Pino karena Pino itu sebenarnya ingin mengikuti festival seruling tapi serulingnya sudah jelek. Lalu akhirnya karena iba serulingnya diberikan si kakek kepada si Pino. Akhirnya ia rajin berlatih dan dapat menjuarai festival seruling. Nomor 19, penulisan istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah rumpang itu yang titik-titik di tengah itu ya, yang hilang, kalimat yang hilang. Nah, di sini adalah ada geotermal. Ingat, ada geografi. Ada geografi itu disatukan, maka geotermal pun disatukan. Geotermal. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya, namun Budi ini berpikirnya, mendekati ya, hampir mendekati. Nah, geotermal itu berasal dari bahasa Inggris. Kalau menggunakan TH itu bahasa Inggris. Maka bahasa Indonesianya geotermal ini adalah bahasa serapan dari bahasa asing. Oke, nomor 20. Ungkapan. Nah, ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, karena ini sebuah karya ya, Tara Detektif Cilik menjadi karya Dino yang paling dicari para penggemar. Nah, karya itu ungkapannya adalah buah pena. Buah tangan itu oleh-oleh. Lalu buah bibir itu menjadi bahan omongan. Dan buah hati adalah anak. Nah, jadi yang tepat adalah B, buah pena. 21. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah, lagi-lagi paragraf rumpang. Nah, ini ceritanya adalah Banu dan Edo kakak beradik kemudian dapat warisan, setelah itu menjual rumahnya karena tidak setuju dengan usulan kakaknya Edo itu, lalu mereka bertengkar dan sampai sekarang itu tidak mau berbicara, jadi diem-diem mana. Ini berarti seperti peribahasa air besar batu bersibak, jadi adanya perselisihan antara dua orang. Nomor 22, urutan petunjuk penggunaan termogan yang benar adalah yang pertama, siapkan termogan dan pastikan dapat berfungsi dengan baik, yaitu nomor 2. Lalu nomor 4, arahkan termogan ke dahi atau tangan. Kemudian nomor 1, tekan tombol dan tunggu hingga terdengar suara penanda. Tit biasanya bunyi gitu ya. Lalu selanjutnya itu ada perhatikan angka yang tertera pada layar, itu suhu tubuh kalian berapa, biasanya 36, lalu yang terakhir adalah nomor 3, simpan kembali termogan dengan baik jika sudah digunakan. Nomor 23, urutan pembuatan getuk goreng yang benar. Nah, getuk goreng itu adalah B. Walaupun kalian tidak paham bagaimana cara pembuatan getuk goreng, maka di sini akan ada kata-kata kuncinya ya. Yang pertama nomor 4, kupas, cuci, dan kukuslah singkong hingga matang. Intinya kamu masak dulu kan ya sampai matang. Lalu yang berikutnya tentunya kita cari sesudah matang diapain ya. Nah, yaitu betul nomor 6, haluskan singkong yang telah matang. Nah, jadi berurutan. Karena tidak ada lagi yang nomor 6, maka jawabannya yang B ya. Nah, mari kita urutkan setelah itu, lalu buat adonan singkong yang halus, kemudian gula merah, garam, dan vanili. Lalu campur adonan, buat bulat-bulat getuk. Setelah itu celupkan bulat-bulat itu ke tepung beras, maizena, dan air. Dan yang terakhir, goreng getuk yang telah dicelup hingga matang. Nah, 24, susunlah yang benar untuk kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Nah, di sini yang paragraf yang padu yaitu paragraf yang nyambung.
Nah, di sini biasanya kita perhatikan nomor 3, kantin SD Melati terlihat indah, bersih, rapi, dan asri. Karena ada urutannya, maka kita harus cari mana yang menjelaskan tentang indah terlebih dahulu. Tentu saja nomor 2, dinding kantin bercat warna putih dan abu-abu yang menarik. Nah, selanjutnya karena ngomongin bersih, jadi cari yang bersih yaitu nomor 1. Setiap hari ruangannya selalu disapu sehingga tidak tampak adanya sampah. Lalu yang berikutnya ada rapi. Rapi ini yaitu nomor 5. Makanannya pun tertata dengan teratur. Lalu dan asri tadi ya kata kuncinya. Yang terakhir adalah nomor 4 yaitu beragam pohon dan aneka bunga ditanam di sekitarnya jadi terlihat asri. Oke, nomor 25. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah, nah di sini kita perhatikan jika ada teks rumpang, perhatikan kalimat awal dan kalimat yang akhirnya. Di sini ada siswa dibimbing oleh pemandu dari pihak museum. Jadi ada menjelaskan tentang siswa dan pemandu. Nah, lalu yang kalimat yang di akhir titik-titiknya itu, kalimat selanjutnya adalah pemandu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan siswa diselingi canda tawa. Jadi yang tepat adalah C, pemandu tersebut sangat ramah dan sabar terhadap siswa. Nomor 26. Ya, ayo hemat air, titik-titik. Jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat dan jangan buang-buang. Maka yang tepat, ya, kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah B, tutup keran jika tidak digunakan. Jadi hemat, tidak buang-buang air sesuai dengan kalimat di awal dan yang di akhirnya. Nomor 27, kalimat yang sesuai untuk melengkapi penggalan pidato tersebut adalah, nah penggalan pidato itu biasanya diakhiri dengan ajakan. Nah, di sini ternyata ada marilah, marilah, untuk itu marilah. Nah, semua mari. Berarti kita harus pahami dulu isinya. Di sini kita baca, aktivitas illegal logging marak dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Aktivitas ini dapat menyebabkan kerusakan hutan. Kerusakan hutan menyebabkan hewan kehilangan tempat tinggal. Hal tersebut dapat mengakibatkan kepunahan hewan. Jadi apa yang dilakukan supaya tidak punah? Nah, jadi C, untuk itu marilah kita menjaga habitat hewan agar tidak punah. Nomor 28, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ini ada pendidikan pengarus utamaan gender diajarkan sejak dini untuk menanamkan kesetaraan pada anak. Ini karena kalimatnya itu merupakan kata bentukan yang mendapatkan awalan dan akhiran, maka yang tepat adalah pengarus utamaan karena ada awalan dan akhiran jadi disatukan. Jawabannya yang B. 29. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal adalah tentunya jika tata kalimat harus memperhatikan SPOK-nya. Nah, maka di sini subjeknya adalah seluruh siswa, predikatnya harus menaati, objeknya protokol kesehatan yang telah ditentukan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 30, kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat pada kalimat. Ingat, yang ditanya adalah yang salah. Maka adalah yang D. Di depan toko, nah toko ini karena tidak disertai dengan nama diri, jadi T-nya harusnya huruf kecil. Gilang bertemu Kak Tony, kakak kelasnya waktu SD. Ya, jawabannya yang D. 31. Kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah, yang salah adalah C, izin. Harusnya menggunakan Z, jadi izin ya. Nomor 32, kesalahan. Nah, lagi-lagi kesalahan. Yang dicari adalah yang salah. Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat bercetak tebal adalah, nah, di sini melihat hal tersebut ibunya berkata, koma, ya, harusnya koma. Jadi yang salah titik koma di situ ya. Siti, koma, Leni, koma, gunakan air secukupnya. Tanda seru karena perintah. Jadi yang salah adalah titik koma, titik 2, lalu tanda titik. Ya, jawabannya yang D. Oke, 33. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, ya, sekolah diharuskan mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap muka. Seluruh ruang harus dipastikan steril ya, yang A. Kemudian steril sebelum digunakan. Semua pendidik diwajibkan sudah mengikuti vaksinasi vaksin menggunakan V. Jadi jawabannya yang A.
34. Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercetak tebal. Nah, di sini berarti perbaikan kesalahan. Jadi yang betulnya seperti apa? Nah, ini ia akan membelikan Bika Ambon. Bika Ambon sudah menjadi nama merek. Jika membeli Bika dari Ambon, nah berarti Ambon di sini nama tempat. Tapi kalau Bika Ambon itu adalah nama merek. Jadi tulisannya huruf kecil semua. Ini jawabannya yang A ya. Namun sebenarnya di sini ada juga gudeg Jogja. Nah, gudeg Jogja ini sebenarnya yang membuat soal juga kurang tepat. Gudeg Jogja, J-nya itu harusnya kecil karena sudah menjadi merek ya, gudeg Jogja. Nah, bukan gudeg dari Jogja. Jadi ini merek. Lalu dan batik Pekalongan. Batik Pekalongan ini mereknya batik dari Pekalongan. Nah, kalau batik dari Pekalongan tentu saja huruf kapital. Kalau nama merek batik Pekalongan jadi harus huruf kecil semua. Jadi yang mendekati adalah yang A. Oke. Nomor 35. Di sini penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat yang dicetak tebal adalah D. Harga buku di sini paling mahal Rp 10.10.000 ya, 10.000, 00, na, jawab penjaga stan. Jadi karena ini belum selesai kalimatnya, jadi titiknya hanya di akhir, di penjaga stan titik ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada soal yang sulit di dunia ini kalau kalian mau belajar dan berusaha. Baiklah, sekian dari Bu Dini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.